1 dan 2 tadi pemakai ya, 1 paket plastik klip berisi butiran kristal bening diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,2 ya, gram bruto dan netonya 0 di modif. 1 buah gunting, 1 potongan pipet plastik warna putih, 2 bungkus sedotan plastik, 2 botol plastik warna putih ya. Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Januari sekira pukul 13.00 kita berawal dari informasi masyarakat tentang Kesade. Berdasarkan informasi itu, atas perintah Kasat Narkoba pada Kanit 2 ya, Narkoba melakukan pemantauan dan pengintaian terhadap ciri-ciri TO tempat dilakukannya transaksi narkotika. Kemudian pada pukul 14.00 tim opsional unit 2 2 orang laki-laki masuk ke sebuah gudang tempat pemeliharaan ayam yang diduga sering menjadi tempat transaksi narkotika di Desa Panji di Kesade tersebut. Selanjutnya tim langsung melakukan penggerebekan dan menemukan 2 orang atas nama KDAS dan Putu YA sedang berada dalam kamar sebuah gudang memegang bong ya, alat penghisap sabu itu. Adapun pasal yang disangkakan terhadap tersangka dan 1 dan 2 dikenakan pasal 132 dan pasal 112, yaitu setiap orang yang tanpa hak melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman pidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun dan denda 800 juta dan paling banyak 8 miliar. Terhadap tersangka 3, yaitu 1 pasal saja, yaitu 112 ayat 1. Jadi setiap orang tanpa hak melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman. Pengungkapan perkara narkotika di 2 Januari. Nah, 1 minggu berikutnya, tanggal 9, Sat Narkoba juga mengungkap pengungkapan tindak pidana narkotika. Jadi di pinggir Jalan Banjar Dinas Kaje, Desa Busung Biu, pelaku tersangka 1 Iketut Uwo alias Tune, umur 37 tahun, agama Hindu, pekerjaan karyawan swasta, beralamat di Banjar Dinas Tengah, Desa Busung Biu, Kecamatan Busung Biu. Tersangka 2 Kadek Norma Yani alias Norma, ya, umur 33 tahun, pekerjaan buruh tani di Banjar Dinas Satria, Desa Pelabuhan, Kecamatan Busung Biu, Kabupaten Buleleng. Untuk tersangka 1, barang buktinya yaitu 2 buah plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,21 gram. Untuk tersangka 2, ya, ini ibu-ibu, Januari sekira pukul 19.00 berawal dari informasi masyarakat akan maraknya peredaran narkotika di Desa Busung Biu. Berdasarkan informasi tersebut, tim Osnal Sat Narkoba dipimpin langsung oleh Pak Kasat Narkoba. Ya, beliau ini Pak Kasat Narkoba ini gencar terus nih. Sudah 4 kali, belum saya sebulan sudah 4 kali bandar ditangkap. Saya suruh gas terus bila perlu. Tiap minggu harus ada tangkapan Pak. Kemudian pada 9 Januari 15.30 kita informasi TO sedang membeli diduga narkotika jenis sabu-sabu di daerah Pelabuhan. Kemudian TO melintas di Jalan Banjar Dinas Kaje Busung Biu, langsung melakukan pengadangan dan penangkapan yang mengendarai sepeda motor Honda Beat dan mengaku bernama Iketut alias Tune. Kemudian melakukan penggeledahan di sepeda motor disaksikan oleh staf Banjar Dinas Kaje Busung Biu atas tersebut. Ya, dibeli oleh atau didapatkan dari Kadek Normayati alias Norma, perempuan, tersangka 2 di Banjar Dinas Satria Pelabuhan, Kecamatan Busung Biu, dan langsung mengamankan tersangka kedua atas nama Ibu Kadek Normayanti. Kemudian melakukan penggeledahan di rumahnya disaksikan berbagai desa Pelabuhan atas nama Gede Sudiarte
dan menunjuk sebuah lemari kamar tidurnya, yaitu satu buah dompet kain warna ungu yang di dalamnya berisi satu plastik klip berisi butiran kristal bening juga narkotika jenis sabu-sabu. Pipet warna biru ujungnya runcing yang tadi sudah sesuai dengan barang bukti yang disampaikan, termasuk uangnya di sini, dan diakui milik tersangka. Selanjutnya tersangka dan barang bukti dibawa ke Polres Buleleng untuk dilakukan proses tindak lanjut, disita, disidik. Nah, untuk tersangka 1 dan tersangka 2 dikenakan pasal yang sama, yaitu 112 Undang-Undang Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun, paling lama 12 tahun, dan pidana denda paling sedikit 800 juta dan paling banyak 8 miliar. Itu yang dapat saya sampaikan di press release hari ini terkait pengungkapan tindak pidana narkoba. Nah, itu materi pengembangan, tetap kita kembangkan. Namanya kalau sudah bandar pasti sudah jual sebelumnya kepada orang-orang lain. Ada dugaan pelajar tidak begitu. Nah, lagi dikembangkan. Memang saya dapat informasi banyak pelajar-pelajar kita juga terkontaminasi, makanya kita sedang garap juga polsek-polsek. Ibu ini sudah lama jadi pengedar. Dan silakan ya Pak Kasat Narkoba. Jadi pengakuannya baru 1 bulan terakhir. Jadi kita sudah berusaha seperti apa yang disampaikan pimpinan kami, Pak Kapolres, kita masih terus mengembangkan. Jadi kalau jaringan narkoba itu kan biasanya terputus kan itu. Tapi kami berupaya lah dari saat narkoba Polres Buleleng, karena apa yang sudah kita dapatkan ini kan harus segera kita tindak lanjuti dulu. Nah, di kemudian hari tidak kemungkinan bisa lagi terungkap yang lainnya kan, itu sudah kita lakukan penyelidikan lagi. Kalau modus dia jualan seperti apa? Ya jadi orang langsung datang untuk dia. Ya karena ada transaksi juga mungkin di luar kan, itu kan pengakuan seperti itu. Ya. Barangnya disuplai. Nah itu yang saya bilang, di jaringan ini kan susah, masih ada inisial aja, tapi kan siapa orangnya kita masih perlu pendalaman dan penyelidikan lebih lanjut. Sedang didalami lah. Untuk harganya masih nggak sekitar 300 sampai 500, kenapa sudah naik sekarang ini? Ya sementara ini yang kita dapatkan ya faktanya itu ya harga paket 200.000, sehingga dari DP-nya kepada 400.000, dia beli 2 paket kan itu. Yang kandang ayam memang sering pakai kristal sabu. Ya untuk masalah sering kita belum tahu pasti juga, yang jelas ada informasi masyarakat, kita tindak lanjuti pada saat itu. Ya mungkin sebelumnya sudah ada monitor masyarakat sehingga melaporkan ke kita. Itu beli ke bandarnya, terus konsumsinya memang harus di kandang ayam. Nah itu relatif itu. Mungkin maunya si pembeli langsung lagi di sana biar aman, tinggal phone aja dia keluar. Ada juga yang dibawa pulang. Ya. Karena saya dipisah nih. Ya informasi sih sudah pernah di proses hukum dulu terkait yang sama ini. Yang mana? Yang ini yang Panji. Yang kandang ayam. Bandarnya. Ya kandang ayam. Bandarnya. Untuk ininya apa namanya, paket sabu bandarnya itu beratnya berapa? Tadi sudah disebutkan sekitar Ini di netonya di 2,8. 6, yang bandarnya 6. ya yang Panji Yang Panji 2,55. 2,5. Ya 2,55. Jadi kandang ayam sejak kapan jadi bandar? Nah itu pengakuan dia kan kurang lebih 1 tahun. Ya, kurang lebih. karena residivis juga. Banyak kurangnya juga nggak tahu juga. Setiap bulan berapa paket yang bisa dijual? Nah itu yang zaman sekarang kan nggak butuh pengakuan, yang penting pembuktian kan itu. Untuk di daerah Buleleng ada terkait daerah-daerah yang khusus yang perhatian Polres Buleleng. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh BNNK bahwa Buleleng ini zona merah terkait peredaran narkoba. Saya selaku Kapolres sudah mengambil langkah-langkah dan sudah saya menyampaikan di setiap kesempatan untuk personil bahwa kita perang semuanya pada narkoba. Dan bisa kita lihat bahwa saya tindak lanjuti dengan Pak Kasat Narkoba sudah
kurang lebih 1 bulan ini saya dinas, sudah ada 4 bandar sudah ditangkap termasuk penggunanya. Nanti akan saya lakukan buat polsek-polsek juga melakukan langkah-langkah yang sama. Nanti kita akan garap juga dengan BNNK bekerjasama dengan Kades untuk membuat prarem dan kita deklarasi kalau memang desanya pengen bebas dari narkoba. Terkait desa-desa yang ada atensi, tentu sudah ada target desa yang atensi yang perlu saya jadikan perhatian. Namun tidak elok rasanya saya sampaikan di sini, tapi nanti bisa rekan-rekan lihat, saya masalah ini sangat terbuka. Perihal masalah ini saya akan sangat terbuka. Nanti silakan rekan-rekan monitoring terus perkembangan terkait penanganan masalah narkoba. Yang jelas kami garap bersama-sama, baik yang saya kedepankan adalah terkait pelaku-pelaku ini represif kita lakukan penindakan. Untuk preemptif dan preemptifnya kita sedang berkoordinasi, berkolaborasi dengan stakeholder baik Kades, Adat maupun dinas BNNK, termasuk juga Forkompinda juga akan saya sampaikan terkait perkembangan penanganan atau mentreatment Kota Buleleng ini agar terbebas dari narkoba. Saya konsen masalah ini. Terima kasih.